Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 Sya'ban. Berarti sekitar 8 hari atau 7 hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Karena hitungan bulan Hijriah itu hanya 29 atau 30, tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30. Jika ternyata Sya'ban Allah takdirkan 29 hari, berarti 7 hari lagi kita bertemu dengan Ramadan. Jika ternyata nanti di tanggal 29 Sya'ban belum terlihat hilal, berarti Sya'ban digenapkan menjadi 30, maka tersisa 8 hari ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan, bulan yang sudah seharusnya setiap orang-orang yang beriman bergembira, berbahagia menyambut kedatangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka siapapun di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman dengan semua rukun-rukun iman, dipanggil di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini? Kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan atasmu puasa. Karena ayat ini adalah rangkaian ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, maka maksudnya telah diwajibkan atasmu puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maka ayat ini mengabarkan kepada kita umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Bukan agama-agama yang lain, tapi agama yang Allah turunkan kepada mereka kitab, Yahudi dan Nasrani. Berarti tidak termasuk di situ Hindu, Buddha, Konghucu atau agama yang lain pun yang tidak pernah diturunkan kitab oleh Allah kepada mereka. Yang Allah kabarkan dalam ayat tersebut, umat yang pernah Allah turunkan kepada mereka kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apa yang Allah wajibkan kepada mereka? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, mukmin semuanya telah diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sudah seharusnya setiap yang mengaku beriman, laki-laki ataupun perempuan beriman kepada Allah, berbahagia, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan yang di dalam bulan tersebut Allah fardukan puasa. Berarti kesempatan untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya kita hamba-hambanya yang juga menegakkan salah satu rukun Islamnya,
Allah seru orang yang beriman untuk menegakkan puasa Ramadan yang Allah wajibkan atas orang-orang yang beriman. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu ditegakkan di atas 5 tiang, di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini rukun yang pertama. Wa iqamis salat, menegakkan salat 5 waktu. Wa ita'iz zakat, membayar zakat mal dan zakat lain yang Allah wajibkan. Wa iqamis salat wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam lafaz yang lain, wal haji ila baitillah man istata'a ilaihi sabila. Kemudian terakhir baru disebutkan shaumi Ramadan, salah satu rukun Islam. Datang waktunya setiap orang yang beriman membuktikan kepada Allah bahwasanya dia menegakkan salah satu rukun Islam yang Allah wajibkan atas dirinya. Seharusnya bergembira. Dahulu Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, jika datang Ramadan, apa kata Rasulullah di dalam hadis sahihnya, hadis riwayat Ahmad wan Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihut Targhib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Rasulullah. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Maka sudah sepantasnya setiap mukmin bergembira dengan datangnya Ramadan, karena dia akan bertemu dengan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sebutkan, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama. Bulan yang ditutup, bulan yang dibuka pintu-pintu langit. Di bulan Ramadan pintu langit dibuka. Dalam beberapa hadis disebutkan pintu-pintu surga dibuka. Di bulan Ramadan dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin. Dan dibelenggu di bulan Ramadan itu syaitan-syaitan. Dibelenggu semuanya. Semua ini Allah lakukan untuk mempermudah orang-orang beriman tadi beramal saleh, mendapatkan keberkahan di bulan yang diberkahi tersebut. Lalu kata Rasulullah, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan, dihalangi dari kebaikan bulan tersebut atau dari kebaikan malam tersebut, maka dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Ini hadis ini mengabarkan kepada kita semuanya beberapa keutamaan bulan Ramadan yang dengannya sudah seharusnya setiap orang-orang yang beriman yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, bergembira dengan datangnya Ramadan. Rasulullah sebutkan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan? Apa caranya? Lalu kata Rasulullah, Allah telah memfardukan pada bulan Ramadan tersebut puasa 1 bulan penuh. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain Allah bukakan pintu-pintu surga. Lalu Rasulullah kabarkan bahwa bulan Ramadan itu wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Lalu Rasulullah sebutkan wa tughallu fihi maraddatus syaitan, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Sehingga ajakan panggilan hati untuk beribadah itu jauh lebih kuat dibandingkan hari-hari dan bulan-bulan yang lainnya. Mungkin sebagian ada yang akan melontarkan pertanyaan, Ustaz, apa maksudnya syaitan dibelenggu? Sebagian
ustadz penceramah mengatakan pertanda maksiat itu tidak ada bukti, banyak juga tempat-tempat pelacuran tetap buka, kemudian diskotik malam buka juga, tempat-tempat mesum tetap ada, orang-orang yang bermaksiat banyak, pencuri ada. Apa maksudnya? Maksudnya Allah belenggu syaitan-syaitan, memang dibelenggu. Ini zahir hadis seperti itu, tidak ada makna yang lain. Memang dibelenggu syaitan-syaitan. Lalu kenapa masih ada orang? Jika seseorang itu sudah terbiasa berbuat keburukan, maka tanpa ada syaitan pun yang mengajaknya kepada keburukan, dia sudah terbiasa, maka dia tetap berbuat buruk. Ini salah satu maknanya. Makna yang lainnya, syaitan itu syaitan dari kalangan jin yang dibelenggu. Syaitan dari kalangan manusia masih berkeliaran. Bukankah Allah telah mengabarkan kepada kita di dalam surat An-Nas bahwasanya syaitan itu ada dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Maka syaitan yang jinnya Allah belenggu, yang manusianya masih berkeliaran. Ini dia maksudnya. Kemudian di bulan Ramadan itu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ini keutamaan-keutamaannya luar biasa dan tidak akan didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Bulan-bulan yang lain tidak ada keutamaan seperti ini. Ini hanya Allah khususkan di bulan Ramadan saja. Maka sudah seharusnya setiap mukmin itu berbahagia dan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Bulan yang Rasulullah kabarkan di dalam hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, "Hadza Ramadanu qad ja'akum." Ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah fardukan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Idza kanat awwal lailatin min Ramadan. Apabila di malam pertama telah masuk malam pertama bulan Ramadan, nada munadin, maka ada yang berseru. Kita tidak mendengar seruan tersebut, tapi Rasulullah mengabarkan ini perkara yang gaib. Nada munadin, berserulah, ada yang berseru, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, akbil, segeralah mendapatkan kebaikan tersebut. Bulan Ramadan telah datang, segera mendapatkannya. Ya baghiyash syarr, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aksir, berhentilah untuk mencari dan mendapatkan keburukan. Berhentilah berbuat keburukan. Diseru, kita tidak mendengar, tapi ada panggilan hati. Bahkan orang-orang yang biasa berbuat keburukan, kadang-kadang ketika datang Ramadan, dia mengurangi keburukannya. Dia menahan diri. Mungkin dia tidak lepas di keburukan sepenuhnya, tapi berusaha menguranginya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah betul-betul mengarahkan hamba-hambanya untuk menuju kebaikan tersebut. Dan kebaikan-kebaikan banyak. Kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang sudah seharusnya dengannya setiap mukmin itu berbahagia, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Yang pertama, salah satunya juga kata Rasulullah, puasa Ramadan itu sebab setiap hamba yang berpuasa mendapatkan ampunan dari Allah. Puasa Ramadan, bukan puasa yang lainnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, Allah jelas sebutkan, Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, "Man shoma Ramadhana." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanannya. Dasarnya berpuasa itu karena keimanannya kepada Allah, membenarkan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Wahtisaban, ihtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan yang lainnya, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Berpuasa bukan karena malu tetangga semua berpuasa, malu kalau kita tidak berpuasa. Berpuasanya bukan karena ikut-ikutan dengan kawan,
Kawan semua berpuasa, saya juga berpuasa. Berpuasanya bukan karena malu dengan keluarga, dengan anak dan istri. Tapi berpuasanya karena Allah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Bukan karena misalnya puasa ini kesempatan. Kesempatan mengurangi pengeluaran bulanan. Padahal kadang malah sebaliknya. Banyak orang-orang yang ketika datang Ramadan, pengeluarannya bisa 2 kali lipat di luar bulan Ramadan. Kenapa demikian? Kalau hari-hari yang lain mungkin makannya hanya nasi putih, sepotong lauk, kemudian sayur. Itu saja makannya. Ketika datang Ramadan, Masya Allah, setengah jam sebelum adzan dikumandangkan, berbagai hidangan sudah tersedia. Yang biasanya tidak pernah ada goreng-gorengan pembuka, jarang ada buah-buahan pembuka makannya. Selama Ramadan selalu ada tersedia. Kalau hari ini mungkin semangka, besok buah yang lainnya. Kalau hari ini, malam ini misalnya es kelapa muda, besok yang lainnya. Ada terus. Bahkan kadang ada yang teh panasnya, ada yang teh esnya dan sebagainya. Lengkap semuanya. Bagaimana tidak bertambah pengeluaran? Ada yang juga mungkin niatnya, ini Ramadan, kesempatan menurunkan berat badan. Kalau di luar Ramadan tidak bisa, karena kawan-kawan semuanya makan. Kalau saya berpuasa tidak bisa. Tapi kalau Ramadan, ini kesempatan. Karena semua orang tidak makan. Kalau itu dijadikan niat tujuan utamanya, maka dia tidak termasuk orang yang berpuasa karena ihtisaban. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena keimanannya, tasdiknya, pembenarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharapkan pahala, janji pahala yang ada di sisi Allah. Yang seperti inilah yang Rasulullah janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini janji Rasulullah. Kenapa kita tidak berbahagia? Sudah seharusnya kita berbahagia dengan datangnya Ramadan. Sudah seharusnya setiap mukmin dan mukminah gembira, berbahagia dengan datangnya Ramadan. Karena Allah telah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang berpuasa karena Allah. Tapi ada, kata Rasulullah, ada orang-orang yang tidak diampuni. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar. Rasulullah naik ke mimbar, lalu tiba-tiba Rasulullah berkata, amin, amin, amin. Kata Rasulullah, amin, amin, amin. Sahabat heran. Sahabat yang ada di tempat tersebut heran. Kenapa tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin? Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, innaka sa'atal mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, engkau naik ke mimbar, lalu engkau mengucapkan amin, amin, amin. Yang artinya dalam bahasa kita, kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah, kabulkanlah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku. Faqala, lalu Jibril berkata, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan, pada khalan nar fa ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku, lalu dia mengatakan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia masuk neraka, lalu Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, kata Jibril. Lalu Rasulullah pun mengucapkan amin, amin, amin. Di hadis ini Jibril mengatakan, ada orang yang bertemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Siapa mereka? Orang yang tidak mendapatkan ampunan ini boleh jadi orang yang bertemu bulan Ramadan tapi dia dengan sengaja tidak berpuasa. Dengan sengaja, dia tidak ada uzurnya. Badannya sehat, dia laki-laki misalnya. Badannya sehat, kuat, tidak sakit, tidak dalam keadaan sampar. Kalau dia seorang wanita, dia tidak dalam keadaan haid.
Dia tidak dalam keadaan nifas. Dia tidak dalam keadaan safar. Dia tidak sakit, sehat. Tapi sengaja tidak berpuasa. Maka dia tidak berhak mendapatkan ampunan. Bertemu Ramadan, datang Ramadan, dia lalaikan kewajiban tersebut. Padahal Allah telah menyerunya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan kepada semua orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Tapi ketika ada di antara orang-orang yang beriman, lalu dengan sengaja meninggalkan kewajiban Ramadan, maka dia tidak mendapatkan ampunan. Bahkan kelak dia mendapatkan siksa di neraka. Apa siksanya? Siksanya dia digantung. Digantung tumitnya, lalu disobek mulutnya. Sebagaimana Rasulullah kisahkan di dalam hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Rasulullah bermimpi dari Abu Umamah Al-Bahili, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mengisahkan hadis ini, kata beliau, Rasulullah berkata, "Bainama ana naim," ketika saya tertidur, dalam tidur saya bermimpi dan datang kepadaku dua orang malaikat. Lalu dua orang malaikat ini membawaku ke bukit yang terjal, yang tinggi, dan berkata, "Naiklah." Rasulullah diperintahkan oleh malaikat untuk mendaki bukit tersebut. Apa kata Rasulullah? "Inilah utiku." Sungguh saya tidak sanggup menaikinya. Lalu kata dua orang malaikat ini, "Sanusahiluhu lah." Sanusahiluhu lah. Kami akan mudahkan engkau menaikinya. Fasa'adtuhu. Maka aku pun menaikinya. Lalu kata Rasulullah, "Wa idza kuntu fi sawadil jabal." Dan ketika setelah sampai ke puncak bukit, fa idza bi aswatin syadidah. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan-teriakan yang sangat keras, suara orang-orang yang kesakitan. Lalu aku pun bertanya kepada para malaikat yang mendampingiku, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Kata para malaikat, "Hadhihi awa'u ahli nar." Ini suara penduduk neraka, suara penghuni neraka. Fantalaqa bi. Maka aku pun dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut. Fa idza bi aqwamin mu'allaqina bi araqibihim. Ternyata aku dibawa melihat sekelompok orang yang digantung tumitnya. Musyaqqaqatun asdaquhum. Tumitnya digantung, kepala ke bawah, dan bibirnya disobek. Asdaq, ini bagian ujung bibir, disobek. Wa tasilu asdaquhum dama. Dan sobekan tersebut mengucurkan darah. Aku pun bertanya kepada malaikat, kata Rasulullah, "Man haula?" Siapa mereka? Lalu malaikat menjawab pertanyaan Rasulullah, "Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka itu orang-orang yang dengan sengaja berbuka, dengan sengaja tidak berpuasa sebelum datang halalnya untuk tidak berpuasa. Kapan waktu halal? Ketika telah terbenam matahari, silakan makan, silakan minum, silakan makan hal-hal yang ketika siang hari ya terlarang. Tapi ketika ada orang-orang yang tidak ada uzur, tidak ada kendala, dengan sengaja siang hari dia tidak berpuasa, makan, minum, merokok atau apa saja yang terlarang tanpa ada sebab, maka mereka lah orang-orang yang kelak tidak mendapatkan ampunan dan diazab, disiksa seperti yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya tadi. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, siapa orang yang bertemu bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan? Mereka juga orang-orang datang bulan Ramadan berpuasa betul berpuasa, tapi bukan karena imanan. Dia berpuasa kenapa? Karena ikut-ikutan orang. Dia berpuasanya kenapa? Agar ada suatu maslahat duniawi yang didapatkannya. Ada sebab yang lainnya, bukan karena mengharapkan pahala. Yang seperti ini juga orang yang tidak mendapatkan ampunan. Karena Rasulullah tadi mengatakan, yang mendapatkan ampunan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka sudah seharusnya setiap mukmin berbahagia dengan datangnya Ramadan, waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga di antara sebab yang seharusnya setiap mukmin itu berbahagia dengan datang Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka di bulan Ramadan. Setiap hari, setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa huwa sahihun, dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadan." Sesungguhnya setiap hari, setiap malam, setiap hari atau setiap siang dan malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka, dan itu di bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya orang-orang yang beriman berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan pembebasan dari neraka. Dan juga ada doa-doa yang mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu." Dan sesungguhnya bagi setiap mukmin di bulan Ramadan itu ada doa-doa yang jika dia panjatkan doanya, lalu Allah mengabulkan doanya. Siapa mereka? Orang-orang yang berpuasa. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang lainnya, "Thalathu da'watin la turad." Ada 3 doa yang tidak tertolak, tidak ditolak. Salah satunya kata Rasulullah, "As-shaimu hatta yuftir," atau hina yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Atau dalam lafaz yang lainnya, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika menanti detik-detik berbuka, disunnahkan untuk memperbanyak doa. Mungkin ini yang jarang terlihat di negeri kita, apalagi kalau ada buka puasa bersama. Kalau di sana di Madinah kan memang sudah rutin. Buka puasa bersama itu bukan suatu yang aneh. Dari turun-temurun, dari dahulu sampai sekarang. Itu ada, saya kenal seseorang yang sudah booking sampai di Masjid Nabawi itu sudah puluhan tahun turun-temurun. Sejak kakek mereka, orang tua mereka, sampai anak mereka. Setiap Ramadan dan puasa-puasa sunnah tempatnya itu. Kalau ada orang lain yang mengambilnya, itu marah. Saya pernah lihat orang ribut karena memperebutkan tempat untuk membentang sufro. Sufro itu plastik yang dibentangkan, tempat di situ dihidangkan perbukaan. Kenapa ribut? Karena yang satu mengatakan kami sudah dari dahulu di sini. Yang lain mengatakan saya di sini dari dahulu, tapi sekarang ini saya lebih dahulu mungkin menggunakan. Ribut seperti itu. Dan biasanya ketika datang waktu berbuka itu, beberapa menit orang semuanya sibuk dengan doa. Kalau di kita kan acara buka puasa bersama, makan terhidang duduk, tapi ngobrol dengan kawan, cerita, apapun diceritakan, dibicarakan. Ada bicara, sekarang sawit trek ya, buahnya agak susah sekarang. Yang lagi cerita, berat sekarang harga sawit turun ya. Nah, atau cerita-cerita yang lain. Padahal disunnahkan apa? Berdoa. Ini salah satu sunnah yang mulai hilang di negeri kita. Kalau di sana masih terlihat sibuk semua berdoa, karena ada sabda Rasulullah, ada doa yang mustajab bagi orang-orang yang berpuasa. Salah satunya ketika menunggu saat-saat berbuka, dan ketika datang waktu berbuka juga membaca doa. Dan di antara doa yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan adalah ucapan zahabal dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doanya. Kemudian sebab yang lainnya kenapa setiap mukmin dan mukminah harus berbahagia dengan datangnya Ramadan, bahwasanya orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, kemudian menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah, Allah akan tempatkan mereka kelak sejajar dengan para siddiqin dan syuhada.
Sedikit orang-orang yang selalu jadi kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang selalu jujur dan benar dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Bukan sembarang orang yang mendapatkan gelar siddiq di sisi Allah. Syuhada, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Bayangkan orang yang menjaga puasanya dan selalu menghidupkan malamnya dengan beribadah, Allah berikan kedudukan yang sama dengan para syuhada tanpa harus terbunuh di jalan Allah, tanpa harus berkorban jiwa dan raganya, tapi mendapatkan kedudukan yang tinggi luar biasa. Siapapun bisa kalau mau. Ramadan datang, ini kesempatannya. Bertemu dengan Ramadan, maka raih kesempatan tersebut. Datang seorang laki-laki, dalam hadis yang lain seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Lalu orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika saya bersyahadat, jika saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah, wa shallaitul khams, dan saya tunaikan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, wa addaituz zakat, dan saya bayar zakat, datang waktunya kewajiban zakat, saya tunaikan zakat, wa sumtu ramadhana wa aqamtuhu wa qumtu, dan saya puasa Ramadan, saya tunaikan puasa Ramadan, dan saya tegakkan malamnya dengan beribadah kepada Allah. Mimman ana? Kata orang ini, maka saya termasuk di golongan siapa? Kata Rasulullah, minas siddiqina wasyuhada. Engkau termasuk dari golongan orang-orang yang siddiq dan juga para syuhada. Bersyahadat, kita semua bersyahadat. Menunaikan salat 5 waktu, insyaallah kita semua menunaikan salat 5 waktu. Membayar zakat, insyaallah orang-orang yang memang Allah berikan kepadanya rezeki yang berlebih, lalu ketika sampai kepadanya hartanya sudah mencapai nisabnya, kemudian sudah tercapai haul, lalu ditunaikan zakat. Tinggal lagi puasa Ramadan ini. Datang Ramadan nanti, apakah berpuasa dan maksimal dan menghidupkan malamnya untuk beribadah, atau untuk menggelar lapak di bazar Ramadan? Nah, kesempatan Ramadan ini. Ada bazar Ramadan. Sebagian kaum muslimin berbahagia dengan datangnya Ramadan, kesempatan meningkatkan penjualan dengan Ramadan, meningkatkan saldo. Bukan saldo pahala, tapi saldo rekening. Karena kesempatan. Bayangkan sebagian orang demikian. Padahal dahulu kalau kita baca penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dahulu para salaf itu, Imam Al-Mulai salah satunya, beliau itu kalau bertemu Sya'ban saja, awal Sya'ban, aghlaqa hanutahu, beliau tutup tokonya. Ada di antara kita yang sanggup seperti itu? Beliau tutup tokonya, wa tafarragha li qiraatil Qur'an, dan beliau fokus membaca Al-Qur'an dimulai dari bulan Sya'ban. Dan juga dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab perkataan yang lainnya. Kata beliau, dahulu para salaf jika datang Sya'ban, lalu mereka mengatakan hada syahrul qurra, ini adalah bulan bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an. Biasanya di bulan Sya'ban mereka mulai tingkatkan. Kalau mungkin di bulan-bulan yang lainnya sebelum Sya'ban membaca Al-Quran seharinya 1 juz. Di bulan Sya'ban mulai mereka tingkat, mulai mereka tambah waktunya untuk membaca Al-Quran. Datang Ramadan, luar biasa. Ada yang 1 hari selesai, ada yang 3 hari selesai 30 juz, ada yang 6 hari, ada yang selesai berjuz-juz. Bukan selesai 1 juz, khatam Al-Quran. Ada yang 1 hari khatam Al-Quran, ada yang 2 hari, 3 hari selesai. Jadi luar biasa dahulu. Tapi dari Sya'ban sudah mulai. Sanggup di antara kita demikian? Kalau direncanakan dari awal, mungkin ada yang sanggup. Saya bertemu dengan salah seorang ikhwan di salah satu tempat saya mengisi pengajian. Sudah berapa tahun belakang ini dia rutin
sekeluarga dari berangkat umroh 1 Ramadan full. Dari hasil jualannya dalam setahun. Sudah berapa? Dan tahun ini pun dia berangkat lagi. Dia, istrinya, anaknya, dan pamannya. Bisa ternyata dia menyisihkan. Jualannya apa? Kebab, burger, terus apalagi lumpia yang isinya daging. Itu jualannya. Tapi mau menyisihkannya. Dan lebih hebat lagi tidak di sini, di tanah suci. Kalau di sini mungkin biaya tidak seberapa. Tapi ini di tanah suci. Dan berangkat lagi. Saya tahu dia daftarnya di salah satu travel yang saya pernah bimbing jemaah umroh. Berangkat sekeluarga. Ternyata ada yang walaupun belum dari Sya'ban, tapi berangkatnya Ramadan. Dan pulang 5 hari setelah selesai Ramadan. Tapi itu luar biasa ya, seperti itu. Mau menyisihkan. Baik. Dan keberkahan Ramadan itu, kemudian semua keutamaan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya tidak akan sempurna dan tidak akan didapatkan maksimal oleh setiap mukmin kecuali jika memasuki bulan Ramadan dan membekali diri dengan bekal terbaik. Apa bekal terbaiknya? Salah satunya adalah bekal ilmu. Membekali diri dengan ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum Ramadan. Ini penting. Karena ibadah yang memang ibadah yang telah ditetapkan seperti puasa Ramadan, ada ibadah mutlak. Ada ibadah secara umum, ada mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, mahdhah memang sesuatu yang Allah syariatkan sebagai ibadah. Kalau yang ghairu mahdhah, sesuatu yang awalnya bukan ibadah, tapi jika diniatkan karena Allah menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Apa contohnya? Contohnya makan. Dia bukan ibadah awalnya, kebutuhan tubuh kita. Jika seseorang menyiapkan makannya agar dia kuat, terjaga kesehatannya, kuat lalu bisa beribadah kepada Allah, menjadi ibadah. Mencari nafkah yang halal, kebutuhannya, bekerja. Tapi jika niatkan karena Allah agar mendapatkan nafkah yang halal, bisa menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, dan dengan harta yang halal dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, bernilai ibadah. Tapi ada ibadah mahdhah yang memang Allah syariatkan sebagai ibadah. Contoh salat, puasa, zakat, haji, umrah. Dan ibadah seperti ini ada ketentuan-ketentuan khususnya. Ada aturan-aturannya yang harus diketahui. Kalau salat, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Maka tidak boleh salat menyelisihi apa yang telah Rasul ajarkan. Begitu juga dengan haji dan umrah. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara-cara manasik kalian, tata cara umrah atau haji kalian. Tidak boleh membuat tata cara baru. Misalnya haji atau umrahnya di goa dengan keyakinan dari situ bisa sampai ke tanah suci seperti yang ada dilakukan oleh sebagian orang. Ada tersebar videonya sekarang itu. Kalau mau pergi haji, kemudian di dalam gua tersebut ada air, katanya itu air Zam-Zam. Padahal harus ke tanah suci. Dan puasa ada aturan-aturannya juga. Maka semua yang Rasulullah janjikan tidak akan didapatkan melainkan jika betul-betul tunaikan puasa tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan aturan-aturannya. Di antaranya, jika telah ditetapkan 1 Ramadannya, kapan jatuhnya? Tentu menetapkannya dengan cara melihat hilal. Karena Allah yang menegaskan, memerintahkan demikian. Rasulullah juga yang telah menyebutkannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam beberapa hadis sahihnya
Termasuk hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihatnya, yaitu melihat hilal, dan berlebaranlah karena melihat hilal. Fa in humma 'alaikum, jika hilal tersebut dihalangi dari penglihatan kalian, baik karena mendung, karena kabut, badai dan sebagainya, terlindung tidak terlihat. Padahal sudah berada di posisi yang jika memang cuaca cerah pasti terlihat. Tapi jika tidak terlihat di tanggal 29 Sya'ban sore hari menjelang terbenamnya matahari, tidak terlihat hilal. Apa kata Rasulullah? Fa'akmilu Sya'bana 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Perhatikan, sederhana perintah Rasulullah, tidak repot, tidak rumit. Jika tidak terlihat sudah sempurnakan menjadi 30. Kalau Rasulullah perintahkan sempurnakan 30, berarti tidak boleh berpuasa. Kalau seandainya sore hari ini tanggal 29 Sya'ban dan ketika dibentuk tim ditempatkan di beberapa posisi untuk pengamatan hilal, semuanya mengatakan tidak terlihat hilal, berarti besoknya belum boleh berpuasa. Harus menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Kata Rasulullah, fa'akmilu 30 Sya'ban atau fa'akmilu Sya'ban 30. Sempurnakan menjadi 30 bilangan bulan Sya'ban. Berarti mudah, sederhana saja. Lantas, jika ada orang-orang yang dengan sengaja berpuasa di hari ke-30 dengan anggapan, siapa tahu sekarang sudah Ramadan, saya berpuasalah. Yang seperti ini dianggap mendurhakai Rasulullah. Kenapa mendurhakai Rasulullah? Karena perintah Rasulullah kan jelas, sempurnakan 30, bukan berpuasalah besok. Kalau kata Rasulullah, kalau belum terlihat hilal, kena terhalang, tidak ada berpuasalah besok, bukan itu, tapi sempurnakan menjadi 30. Maka barang siapa yang tetap dia berpuasa dengan alasan siapa tahu sudah Ramadan, jangan-jangan sudah Ramadan nih sekarang nih, akhirnya dia puasa juga. Atau sudah terlanjur beli ayam buat opor untuk sahur. Sahur pertama ini menunya harus menambah semangat makan misalnya. Sebagian orang mungkin seperti itu. Sahur pertama ini buatlah menu yang enak biar anak-anak bisa semangat makannya dan kuat berpuasa. Sudah terlanjur ternyata kata pemerintah karena belum terlihat hilal maka besok belum ditetapkan sebagai satu Ramadan. Satu Ramadan rusaknya. Lantas ada orang-orang, kami tetap berpuasa, jangan-jangan sudah Ramadan ini. Ini tidak dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqaddamu Ramadana bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian dahului puasa Ramadan itu dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Illa rajulan yasumu sauman falyasum, kecuali seseorang yang memang biasa mengerjakan puasa. Misalnya sudah berpuasa dia dari awal Sya'ban, lalu terus berlanjut sampai akhir Sya'ban, silahkan. Atau seseorang yang melaksanakan puasa qadha, ada berapa hari puasa qadha yang belum sempat dilaksanakan, lalu ketika di akhir-akhir Sya'ban dia paksakan, dia sempatkan. Nah, itu boleh. Tapi jika berpuasa karena anggapan jangan-jangan ini sudah Ramadan, maka ini yang tidak dibenarkan. Sehingga sahabat Ammar bin Yasir mengatakan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, man shoma al-yawm alladhi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan apakah dia sudah masuk Ramadan atau belum, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa mendurhakai? Karena Rasulullah perintahkan sempurnakan, bukan Rasulullah puasakan. Nah, baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan adzan kumandangkan. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tadi
Pembahasan kita terhenti dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berpuasa di hari yang diragukan. Kata Rasulullah, la taqaddamu ramadana bi siyami yaumin aw yaumain. Bi siyami yaumin aw yaumain. Janganlah kalian dahului puasa Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun, kecuali seorang yasumu siyaman falyasum, kecuali seorang yang sedang melaksanakan suatu puasa seperti puasa qada atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, maka silakan dia melanjutkan puasanya. Kemudian jika di tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat hilal, maka yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Dan barang siapa yang berpuasa di hari ke-30 Sya'ban tersebut dengan anggapan jangan-jangan itu sudah masuk Ramadan, maka kata para sahabat seperti Ammar bin Yasir yang mengatakan, man shoma fil yaum alladhi yushaqqu fihi, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika waktu telah ditetapkan, awal Ramadan telah ditetapkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh setiap mukmin dan mukminah berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Misalnya telah ditetapkan besok adalah Ramadan, maka malam hari ini sudah terhitung tanggal 1 Ramadan. Sudah dilaksanakan salat tarawih. Kemudian mulai malam hari ini hendaklah berniat untuk puasa besoknya. Sebagian ulama mengatakan boleh berniat untuk 1 bulan ke depan. Tapi jika di antara 1 bulan tersebut ada selang waktu yang dia tidak berpuasa karena satu sebab, maka dia kembali berniat di hari berikutnya. Misalnya di malam pertama Ramadan berniat akan berpuasa 1 bulan penuh, seorang wanita muslimah. Lalu setelah seminggu datang haidnya. Kalau dia laki-laki mungkin setelah seminggu berpuasa tiba-tiba dia sakit dan tidak sanggup berpuasa beberapa hari, maka niatnya telah terputus. Lalu ketika dia sembuh mulai lagi berpuasa, dia kembali berniat. Dan untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka niat itu wajib dari malam, paling lambat sebelum terbitnya fajar. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini maksudnya yang sengaja tidak berniat, bukan karena lupa. Dia tahu besok puasa, besok akan menahan diri dari haus, dari makan dan minum, kemudian dari berbagai hal yang akan membatalkan puasa. Tapi dia tidak niatkan untuk puasa dengan sengaja, maka tidak ada pahala puasa baginya, tidak ada puasa baginya. Atau di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, man lam yubayyitis siyama bil laili, barang siapa yang tidak berniat dari malam harinya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya keesokan, tidak sah puasanya. Tapi kalau yang lupa, maka tidak apa-apa. Misalnya dia lupa, lalu dia tidak berniat, tidak pernah terniat olehnya untuk puasa, atau memang di malam pertama Ramadan itu dia terbangun jam 6 pagi. Biasanya kalau sudah terbangun di waktu sahur, pasti ketika dia makan sahur, keinginan yang muncul di hatinya itu adalah untuk puasa besoknya. Tapi barang siapa yang terlupa, terbangun jam 6 misalnya, tinggal sendiri, seorang yang tinggal sendiri di rumah, tidak ada siapa-siapa, misalnya istrinya sedang mudik, atau dia masih lajang, tidak terdengar, tidur di kamar ber-AC. Yang namanya kamar ber-AC biasa tertutup rapat, ruangan ber-AC. Masjid lumayan jauh dari rumah, azan tidak terdengar. Terbangun sudah jam 6. Itu pun karena anak tetangga menangis teriak-teriak, akhirnya terbangun. Dilihat jam sudah jam 6.
Apa yang terpikirkan? Segera salat subuh biasanya, mandi salat subuh, berangkat kerja atau berangkat ke mana beraktivitas. Tidak teringat untuk meniatkan puasa. Walaupun dia mungkin menahan diri dari makan haus. Lalu teringat setelah berapa jam. Baru dia, oh iya, saya puasa hari ini. Walaupun saya tidak sahur, saya harus puasa. Nah, itu boleh, kena lupa. Tapi yang disengaja, maka ini yang tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk niat puasa sunnah, boleh kapan saja niat tersebut dilakukan. Boleh siang hari, boleh sore, atau di pagi hari, itu boleh. Apa dasarnya? Dasarnya hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, Rasulullah datang ke rumah Aisyah, pulang di siang hari. Dan Rasul bertanya, hal indakum ghada? Hal indakumul ghada? Apakah ada makan siang? Wa illa, kalau tidak ada, fa inni shaim, kata Rasulullah, maka saya berpuasa. Bayangkan bagaimana Rasulullah pulang ke rumah di siang hari. Karena pertanyaannya, hal indakumul ghada? Apakah ada makan? Berarti itu di siang hari. Apakah ada makanan untuk makan siang? Kalau tidak ada, saya berpuasa saja. Nah, kira-kira kalau bapak-bapak pulang ke rumah dalam keadaan lelah, tanya ke keluarga, ada makanan sudah masak belum? Bagaimana responnya? Pulang ke rumah dilihat tudung saji, tak ada makanan. Dibuka rice cooker, nasi pun tak ada. Dibuka lagi panci, tutup panci pun tak ada masakan juga. Ada kuali di atas kompor, tertutup, dibuka, ternyata hanya minyak goreng bekas. Kira-kira bagaimana responnya? Sanggup tidak mengatakan, saya puasalah hari ini? Atau mungkin marah? Rasulullah, perhatikan. Ini luar biasa, teladan bagi kita semuanya. Pulang ke rumah, padahal mungkin dia menghadapi berbagai tantangan dakwah di luar. Berbagai hal yang menjadi bahan pikirannya. Pulang ke rumah, dia tanyakan kepada istrinya, ada makanan untuk makan siang? Kalau tidak ada, saya berpuasa saja. Itu dari hadis ini para ulama menyebutkan niat untuk puasa sunnah selama dari bangun subuh, belum makan, belum minum, belum melakukan hal yang membatalkan puasa, maka boleh dan sah berniat dari kapan dia meniatkannya, sudah sah. Siang itu Rasulullah niatkan saya puasa saja, tapi dia dari pagi belum ada makan, belum ada minum, belum melakukan hubungan suami istri dan sebagainya, dia lanjutkan untuk berpuasa sampai sore hari. Itu untuk puasa sunnah. Adapun puasa wajib, Bapak Ibu semuanya, puasa Ramadan yang akan kita temui 10 atau 8 hari ke depan atau 7 hari ke depan, wajib niatnya dari malam sebelum terbit fajar, itu paling lambat. Dan agar tidak pernah terlupakan dan terlewatkan, jangan lupa makan sahur. Makan sahur itu pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslun baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, faslun baina siyamina, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, makan sahur. Jadi umat terdahulu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ada syariat puasa bagi mereka, tapi mereka tidak disyariatkan makan sahur. Ini salah satu perbedaannya dengan puasa umat Nabi Muhammad. Kemudian perbedaan yang lainnya, umat terdahulu itu jika telah datang waktu berbuka, tidak segera berbuka, mereka wajib melanjutkan puasanya sampai keesokan sorenya. Ini yang dahulu dilakukan oleh umat terdahulu. Dan itu pernah dialami oleh sebagian sahabat di awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Bara' bin Azib mengisahkan, kata beliau, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka berpuasa lalu mereka tidak langsung berbuka di waktu berbuka, maka mereka melanjutkan puasanya keesokan harinya. Lalu kata Bara' bin Azib, kana Qais bin Sirma al-Ansari saimun.
shaiman. Adalah Qais bin Sirin al-Ansari berpuasa. Dan di hari itu dia bekerja keras. Ketika datang waktu berbuka, sudah hampir datang waktu berbuka, dia pulang ke rumah. Tanya ke istrinya, apakah ada makanan untuk iftar, untuk berbuka? Kata istrinya, la, tidak ada. Walakin antaliku wa atlubuhu lak. Akan tapi saya akan pergi dan mencarinya untukmu. Pergilah istrinya mencari perbukaan, mencari gorengan, mencari cendol, air kelapa muda dan sebagainya. Dicari perbukaan. Setelah dapat perbukaan, pulang ke rumah. Dalam hadis tersebut dikisahkan Qais bin Sirin al-Ansari ini kelelahan. Sambil dia menunggu istrinya pulang, dia tidur-tiduran, tertidur betul sampai pulas, susah dibangunkan. Istrinya pulang bawa makanan, apa kata istrinya? Khaibatan lak. Kecewa atau menyesallah engkau. Kenapa menyesal? Karena tidak langsung berbuka padahal waktu sudah lewat. Terpaksa dia harus menahan sampai keesokan harinya. Lalu di siang hari kedua tersebut jatuh pingsan Qais bin Sirin al-Ansari. Sampailah ceritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makanlah dan minumlah di malam hari Ramadan sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam waktu fajar. Apa maksudnya benang putih? Benang putih maksud cahaya subuh. Cahaya fajar subuh dari gelapnya malam. Silakan makan minum sampai muncul cahaya tanda subuh. Dahulu para sahabat, sebagian mereka menafsirkan benang putih dan benang hitam itu dengan tafsir yang zahir. Ada di antara mereka yang mengambil sehelai benang putih, sehelai benang hitam, lalu meletakkan di bawah bantal. Ini sebelum Rasulullah jelaskan maksudnya. Lalu setiap terbangun di malam hari, mereka angkat bantal, lihat. Sudah terlihat belum benang putih dan benang hitamnya? Kalau belum terlihat, berarti masih boleh makan dan minum. Terus begitu. Dilihat lagi, belum terlihat. Makan dan minum. Lalu keesokan harinya, diceritakan. Lalu Rasul sebutkan, maksud benang putih dan benang hitam itu adalah cahaya putih tanda waktu subuh yang muncul di gelapnya malam. Nah, itu dia maksudnya. Atau juga ada di antara sahabat yang mengambil seutas benang putih lalu diikatkan di kaki. Ambil lagi seutas benang hitam diikatkan di kaki. Terbangun di malam hari, dilihatnya benang yang terikat di kaki. Selama belum terlihat dia makan dan minum. Kalau sudah terlihat berarti tidak boleh makan dan minum. Sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah jelaskan. Maksudnya itu adalah sampai terbit fajar yang ditandakan dengan muncul cahaya putih. Kalau belum terlihat cahaya putih terbit fajar, berarti silakan. Berarti belum masuk waktu subuh, silakan makan, minum dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Lalu Allah turunkan wa kulu washrabu itu mulai dari turunnya ayat tersebut sampai sekarang, sampai kiamat. Puasanya umat Nabi Muhammad itu hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Malamnya silakan makan dan minum. Bahkan meskipun dia terlambat berbuka, tetap sah berbukanya. Seseorang misalnya yang tinggal di kota, perkotaan yang jalanan kotanya selalu macet di sore hari, pulang kerja dari tempat kerja menuju ke rumah mungkin 1 jam, 2 jam terjebak macet, tidak ada membawa air, tidak ada perbukaan, lalu seorang mendengarkan azan maghrib dikumandangkan, mau berbuka tidak ada apa-apa, cukup dia niatkan berbuka, dia sudah berbuka sampai ke rumah jam 7, lalu menyantap hidangan perbukaan yang telah disediakan oleh istri, maka itu boleh. Selesai salat tarawih mau makan lagi, lihat lagi tudung saji, lihat lagi kulkas masih ada sisa minuman, makan lagi boleh, silahkan sampai subuh. Nah, itu puasa umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu tidak demikian, tidak ada seperti itu, dan tidak ada makan sahur bagi mereka. Sedangkan umat Nabi Muhammad disunnahkan untuk makan sahur. Makan sahur ini makan yang luar biasa, jangan dianggap remeh. Ada beberapa keutamaan makan sahur. Yang pertama, makan sahur itu makan berkah. Bayangkan 30 hari atau 29 hari Allah berikan kesempatan kepada umat
Nabi Muhammad ini untuk mendapatkan berkah. Dan itu dimakan sahur. Dan itu di bulan Ramadan. Kalau tidak makan sahur, terluputkan berkah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu fi thalath. Kata Rasulullah, berkah itu ada pada 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah, fil jamaah. Dalam jamaah, ada pada jamaah persatuan kaum muslimin. Bersatunya kaum muslimin itu keberkahan padanya. Kemudian as-sarid, keberkahan itu ada pada sarid. Sarid ini salah satu bentuk makanan kesukaan Rasulullah. Mungkin yang pernah lama di Arab Saudi tahu, sarid itu dari roti yang disuir-suir lalu dikasih kuah, bisa kuah kari atau kuah apa saja. Itu sarid. Keberkahannya salah satunya apa buktinya? Kata para ulama menjelaskan, ini salah satu makanan yang mudah dicerna oleh organ pencernaan manusia. Tidak berat. Karena roti sudah lembut. Kemudian kandungannya ada proteinnya, ada karbohidratnya. Roti dari gandum, sumber karbohidrat. Kemudian kuah tadi yang di situ sudah ada dagingnya, sudah ada, itu ada kandungan-kandungan yang lainnya, ada protein dan sebagainya. Jadi kuat untuk tubuh itu cukup. Ada keberkahan pada situ kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga kata as-sahur, keberkahan itu ada pada sahur. Nah, jadi luar biasa. Sebagian orang menganggap remeh sahur. Apalagi kalau malamnya sudah makan banyak, pulang dari salat tarawih, makan lagi 3 piring dengan alasan tadi berbuka hanya makan sedikit saja. Lalu malam pulang ke rumah makan lagi 3 piring. Nah, katanya besok saya nggak sahur lagi, udah banyak makan. Atau meniatkan makan malam tersebut sebagai sahur. Itu tidak bisa dikatakan sahur. Sahur itu makanan di sepertiga malam terakhir. Karena waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Itu waktu sahur. Dan yang paling afdalnya adalah di akhirnya. Semakin dekat ke waktu subuh, itu semakin afdal. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makannya jam 1, jam 12, itu tidak dikatakan makan sahur. Sebagian orang pulang ke rumah setelah tengah malam, misalnya selesai salat tarawih masih duduk lagi di majelis tadarus Qur'annya, tahsin, kemudian lanjut lagi majelis ngerumpinya sampai tengah malam, ngerumpi sambil ngopi dan sebagainya, pulang ke rumah lalu saya makan sahurnya sekarang lah. Itu tidak dikatakan sahur. Sahur itu makanan yang dimakan di waktu sahur dan diniatkan sebagai bagian dari rangkaian ibadah puasa. Itu dia yang berkah. Kalau hanya sekedar makan biasa, tidak diniatkan sebagai makan sahur dan bagian dari rangkaian ibadah Ramadan, maka tidak menjadi sahur yang berkah juga. Jadi semuanya sangat bergantung kepada niat tadi. Kemudian juga di antara keutamaan sahur, bahwasanya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang-orang yang makan sahur. Luar biasa. Makna Allah dan para malaikatnya berselawat adalah mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang makan sahur. Siapa yang mendoakan? Siapa yang paling? Allah. Para malaikatnya yang mendoakannya. Tidak ada lagi keraguan kalau doanya tidak dikabulkan. Rasulullah bersabda di dalam hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, as-sahuru akalatu barakah. Sahur itu makanan berkah. Fala tada'uha. Jangan kalian tinggalkan makan sahur. Lihat, larangan jelas dari Rasulullah, jangan kalian tinggalkan makan sahur. Walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma', meskipun salah seorang di antara kalian itu hanya meminum seteguk air untuk makan sahurnya. Misalnya merasa sudah kenyang, banyak makan di malam hari, nah, tetap usahakan bangun sebelum azan subuh dikumandangkan. Minum air. Niatkan itu sebagai sahur. Sehingga tetap mendapatkan keberkahan sahur. Kata Rasulullah, fala tada'uha, jangan kalian tinggalkan makan sahur. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma', walaupun hanya berupa seteguk air sahurnya, jangan sampai ditinggalkan. Lalu kata Rasulullah, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Jadi kapan lagi
mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Salah satu kesempatannya ada di bulan Ramadan, di waktu sahur. Jadi walaupun malamnya sudah makan banyak, usahakanlah bangun. Bangun di waktu sahur dan makan sahur. Kemudian di antara adab makan sahur yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, mengakhirkan sahur sampai di akhir waktu sahur. Kapan waktunya? Dekat-dekat waktu subuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Zaid bin Thabit pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kata Zaid, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah, kemudian Nabi pergi melaksanakan salat subuh. Bangkit beliau dari duduknya setelah makan sahur, pergi melaksanakan salat subuh. Anas bin Malik yang tidak ikut makan sahur, dia hanya mendapatkan ceritanya dari Zaid. Ya, ini cerita mungkin kawan-kawan. Sama mungkin kalau antum-antum cerita, tadi subuh enak kami makan sahur bersama Ustaz Anu. Misalnya ada di antara orang-orang yang dihormati, dimuliakan, kami enak tadi malam makan sahur bersama Pak Bupati. Makan sahur bersama. Kalau sahabat, mereka bangga, senang makan sahur bersama Rasulullah. Kami tadi malam makan sahur bersama Rasulullah. Setelah makan sahur, beliau pergi sholat. Nah, Anas yang tidak ikut bertanya. Kata Anas, kam kana bainal adhani was sahur? Berapa jarak waktunya antara azan dan sahur Rasulullah itu? Apa kata Zaid bin Thabit? Qadra 50 ayat. Lama waktunya itu sekira seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat kalau normalnya tentu tidak terlalu panjang. Lihat, kalau di surat Al-Baqarah kira-kira berapa halaman itu yang sampai ayat ke-50? Tidak sampai seperempat jam. Sebab kalau seseorang hafal di luar kepala Al-Quran dengan bacaan yang tartil, itu rata-rata satu juz hanya 30 menit. Rata-rata. Tapi kalau dibaca cepat bisa 20 menit dengan bacaan yang cepat. Tapi dengan bacaan yang tartil itu sekitar 30 menit. Itu 20 halaman atau 10 lembar. Tapi kalau hanya 50 ayat tidak sampai segitu. Apalagi sahurnya Rasulullah itu bukan semur ayam, bukan rendang daging, bukan segelas kopi panas yang harus diseruput pelan-pelan. Kalau orang kita setelah selesai makan beratnya sahur, duduk sambil menunggu azan kumandangkan, seruput kopi. Tentu lama, butuh waktu lama. Makan pun apabila biasanya sahur pertama lengkap menunya, dihabiskan, besok siapa lagi yang makannya nih? Besok kita semuanya puasa. Nah, kadang kan seperti itu. Lama jadi waktunya. Azan subuhnya jam 5, jam setengah 4 sudah mulai sahur. Selesai makan berat, sambil ngemil-ngemil ada gorengan yang masih tersisa, kopi segelas, perlahan-perlahan dihabiskan. Rasulullah apa sahurnya? Kurma. Di dalam hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud, riwayat Ibn Hibban Al-Baihaqi, dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur seorang mukmin itu adalah kurma. Itu sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum sahur? Hukumnya sunnah muakkadah, bukan fardu. Ada khilaf di antara para ulama, tapi ar-rajih, yang mendekati kebenaran, yang lebih kuat adalah sunnah muakkadah. Ada perintah, ada anjuran dan sebagainya. Ini menunjukkan, perintahnya tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan itu perkara yang sunnah dan sangat ditekankan. Perkara-perkara yang harus ditinggalkan bagi orang berpuasa. Setelah sahur, adzan kumandangkan, maka mulai dari adzan kumandangkan sudah berlaku semua larangan-larangan puasa. Ada beberapa perkara yang dicantumkan di dalam kitab ini, kitab yang saya baca di depan ini, kitab Sifatus Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Yang pertama, salah satu qauluz zur, perkataan dusta, wajib ditinggalkan. Kalau di luar Ramadan harus ditinggalkan, tapi dia tidak berpuasa.
Kalau dilakukan tidak merusak puasa. Di luar Ramadan pun wajib tinggal. Perkataan dusta di luar Ramadan wajib ditinggalkan. Kalau dilakukan berdosa, tapi tidak merusak puasa. Ketika di bulan Ramadan wajib ditinggalkan jika dilakukan berdosa dan merusak pahala puasa. Puasa tidak batal kewajiban, tapi pahalanya hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bih, dan juga tidak meninggalkan perbuatan dusta yang lainnya. Falaisa lillahi azza wa jalla hajah. Allah tidak butuh ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya dan minumnya. Bayangkan dari terbit fajar, padahal dia lapar, tapi dia tidak makan sampai terbenam matahari. Dia haus, tapi dia tidak minum. Cuma gara-gara dia tidak melatih dirinya untuk meninggalkan dusta, maka tidak ada manfaat dia menahan diri dari haus dan lapar. Tidak ada pahalanya. Kemudian perkara yang kedua yang harus juga ditinggalkan, al-laghu war-rafas, perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata harus ditinggalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim wa sanaduhu sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Ternyata banyak yang ditahan. Makan dan minum itu hukum asalnya halal, boleh. Tapi ketika datang Ramadan, di siang harinya Allah uji orang yang beriman. Allah uji apa? Menahan diri dari perkara yang awalnya halal, lalu Allah haramkan di siangnya. Selama 29 atau 30 hari Allah uji. Sabar enggak dia melaksanakan, mentaati perintah Allah? Sabar enggak dia meninggalkan larangan Allah? Dilarang dari sesuatu yang awalnya dibolehkan. Maka kata Rasulullah, puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war-rafas. Sesungguhnya puasa itu juga menahan diri dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata yang kotor. Fa in sabbaka ahad, jika seseorang mencelamu, mencaci makimu, atau memperlakukanmu dengan perlakuan yang jahat, fakul, maka katakanlah ini saim. Katakan, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Cukup sampai di situ, jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan, maaf, saya sedang berpuasa. Kalau tidak puasa sudah saya tinju kamu nih. Nah, ini tidak boleh pula seperti itu. Karena tujuan Rasulullah ingin melatih sabar. Cukup kalimatnya ini saim. Dan orang yang mencaci maki boleh jadi dia juga sedang berpuasa. Ketika diingatkan seperti ini, dia oh iya, saya juga puasa, berarti saya tidak boleh juga. Jangan dilanjutkan kata-katanya. Kalau tidak puasa, saya tidak balas. Bukan saya tidak berani, cuma saya puasa. Nah, ini salah yang seperti itu. Cukup sampai maaf, saya sedang berpuasa. Cukup sampai di situ saja. Nah, ini dua perkara yang harus ditinggalkan. Baik, sampai jam 9. Kemudian pembahasan berikutnya. Ini pembahasan terakhir malam hari ini. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya. Nah, kalau tidak dengan saya, dengan ustadz yang lainnya. Ma yubahu lis-shaim tarkuhu. Ma yubahu lis-shaimi tarku. Perkara yang diperbolehkan bagi orang, ma yubahu lis-shaim fi'luhu, maaf. Perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Dia diperbolehkan melakukannya, tidak merusak puasanya, tidak membatalkan puasanya. Pertama apa? As-shaim yusbihu junuban. Orang yang berpuasa bangun pagi dalam keadaan junub. Padahal dia terbangun itu sudah masuk waktu puasa, tapi kena junubnya di malam hari dilakukan penyebab junubnya, lalu terbangun setelah qomat dikumandangkan. Berarti sudah masuk waktu subuh. Ini tidak merusak puasanya. Dia segera mandi dan pergi berangkat subuh atau laksanakan salat subuh. Atau seseorang yang junub di malam hari sudah terbangun di jam 4 sahur, kemudian tertidur kembali setelah sahur,
tertidur sebentar, bangun-bangun ketika adzan dikumandangkan, berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, ini tidak merusak. Segera dia mandi dan pergi salat subuh. Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah mengisahkan atau meriwayatkan hadis, kata mereka, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan waktu subuh. Wa huwa junubun min ahli, dan dia dalam keadaan junub dengan keluarganya. Lalu kata Aisyah, "Tsumma yaghtasilu wa yasum." Kemudian Rasulullah segera mandi dan berpuasa. Nah, jadi junub itu tidak. Begitu juga dengan junub di siang hari kalau junubnya mimpi, bukan junub dengan hubungan suami istri. Seseorang tidur di jam 10 pagi lalu terbangun di jam 12, dia dapati dirinya dalam keadaan junub, maka tidak membatalkan puasa. Apapun yang dilakukan di dalam tidur, seseorang tidak dikenakan hukum kepadanya. Dia di dalam tidur dia mimpi membunuh, tidak diqisas. Dalam tidur dia bermimpi mengambil barang milik orang lain, tidak dipotong tangannya. Di dalam tidur dia bermimpi melakukan hal-hal yang Allah larang, tidak dihukum. Karena itu mimpi, bukan fakta, bukan kenyataan. Saya pernah membaca kisah di salah satu kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, kitab Al-Khilafah Ar-Rashidah kitabnya. Ketika pembahasan tentang Khalifatu Ali radhiyallahu anhu, tentang Ali, ada beberapa hadis, lalu di situ ada kisah di masa Ali seseorang yang mengadukan temannya kepada Ali karena temannya itu mengaku di dalam mimpinya dia berzina dengan ibu temannya ini. Temannya ini marah, tersinggung, marah dia, lalu mengadu ke Ali. Apa yang dilakukan oleh Ali? Dia panggillah orang yang bermimpi berzina tadi, lalu disuruh tegak di bawah terangnya matahari, ada bayang-bayangnya. Lalu kata Ali kepada orang yang melapor ini, silahkan dirajam bayang-bayangnya. Lalu kata orangnya, apa manfaatnya? Nah, begitu juga mimpi. Mimpi dia kan sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Kalau mau menghukumnya, hukum bayang-bayangnya. Seperti itu kisahnya. Jadi junub terbangun pagi, maka itu tidak merusak puasa. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, asyiwak lisaim, bersiwak bagi orang yang berpuasa. Ini juga tidak merusak puasa, asal jangan ditelan siwaknya. Jangan ditelan batang siwaknya. Kalau hanya membersihkan gigi, lalu kalau ada sedikit terlepas serbuk-serbuk siwak itu, serat-seratnya dibuang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Dan ini lafaznya umum. Setiap kali salat, baik dia sedang berpuasa ataupun tidak, saya perintahkan untuk bersiwak. Bayangkan, ketika salat subuh, mau salat subuh bersiwak, kan sudah masuk waktu subuh, menahan puasa. Ketika salat zuhur bersiwak, sudah wajib tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ternyata Rasulullah bersiwak setiap kali salat. Berarti menunjukkan bersiwak itu tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan sikat gigi? Kalau ada odol, dengan pasta gigi sebaiknya tidak pakai pasta. Alasan misal bau, Ustaz. Memang seperti itu, orang yang berpuasa itu bau. Nafasnya bau. Siapapun dia, orang nafasnya bau. Maka kalau mau saudara mau membersihkan gigi silahkan. Sebaiknya tidak menggunakan odol. Sebaiknya. Kalau khawatir akan tertelan dan sebagainya. Kalau tidak tertelan, aroma saja, rasa dingin saja, maka itu tidak dikatakan makan. Rasa dingin sejuk, segarnya aroma min di odol tersebut itu tidak dikatakan makan atau minum. Perkara yang ketiga yang tidak merusak puasa, al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini tidak terlarang bagi orang yang berpuasa. Dan ini tidak merusak puasanya, dengan catatan tidak berlebih-lebihan kalau sedang berpuasa. Sekedarnya saja. Istinsyaqnya sekedar air ke pangkal hidung saja, tidak sampai dihirup ke dalam. Kumur-kumur juga sekedarnya saja. Rasulullah bersabda, hadis ini hadis yang sangat panjang, hadis ini menjelaskan tentang tata cara berwudu. Di salah satu bagian hadisnya kata Rasulullah, "Wa baligh," dan bersungguh-sungguhlah
dalam beristinsyak, illa an takuna shaiman, kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Cukup sekedarnya saja. Kalau tidak dalam keadaan berpuasa, sungguh-sungguh air kumur-kumur, kemudian air juga dihirup sampai ke hidung lalu dikeluarkan lagi. Yang tertelan tidak apa-apa kalau tidak berpuasa. Tapi kalau sedang berpuasa maka sekedarnya saja. Tapi itu tidak merusak puasa. Kemudian yang ketiga, al-mubasyarah wal qublah lis-shaim. Bercumbu suami istri, berciuman, ini tidak merusak puasa, dengan catatan dengan hati-hati tentunya. Jangan sampai kebablasan, apalagi yang masih pengantin baru. Karena di negeri kita ini ada kebiasaan Sya'ban itu biasanya menikah di bulan Sya'ban. Banyak undangan pernikahan di sebagian daerah. Ini bahaya sebenarnya. Kenapa harus memilih bulan Sya'ban? Apakah alasannya biar ada teman sahur? Apakah alasannya biar nanti pergi salat tarawih pulang sudah ada yang dibonceng? Tidak lagi sendiri dan sebagainya. Nah, sudah ada yang mempersiapkan sahur dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang dikhawatirkan. Ini khawatir memilih bulan Sya'ban sebagai bulan langsung pernikahan. Walaupun sebenarnya tidak terlarang. Berkenaan dengan bercumbu dan mencium, itu tidak membatalkan puasa. Rasulullah juga melakukannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Ada Rasulullah SAW sering mencium istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan dia mencium istri dan dia dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum li irbi. Akan tapi Rasulullah itu orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya. Ini dia bedanya. Jadi tidak pernah sampai kebablasan. Beliau orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya. Hadis Aisyah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang pemuda yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, sudah nikah. Dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim?" Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku dan aku dalam keadaan berpuasa? Kata Rasulullah, "La, tidak. Jangan." Tidak lama setelah itu datang orang yang sudah tua. Mungkin umurnya sudah 60, 70. Apalagi orang-orang dahulu kan walaupun sudah umur sekian, istrinya banyak. Istrinya lebih dari satu. Mungkin di antara istrinya ada istrinya yang masih umurnya 20 dan sebagainya. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim?" Bolehkah aku mencium istriku dan aku dalam keadaan berpuasa? Kata Rasulullah, "Na'am." Boleh. Dua pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda. Sahabat heran. Mereka saling menatap satu sama lain. Rasulullah paham apa yang sedang dipikirkan oleh para sahabat. Nih kok jawabannya kok beda. Lalu apa kata Rasulullah? "Inna syaikha yamliku nafsah." Sesungguhnya orang yang tua tersebut dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, itu dia alasannya. Tapi kalau ada tua tidak mampu, ya sebaiknya jangan melakukan ini juga. Khawatir kebablasan. Orang tua tapi baru pengantin baru, nah juga sebaiknya jangan juga. Khawatir kebablasan, karena tentu pengantin baru semangatnya semangat baru. Kebablasan nantinya. Nah, ini kehati-hatiannya. Kemudian yang kelima, yang perkara yang diperbolehkan juga tahlilud dam. Mengambil darah untuk memeriksa darah. Misalnya untuk menentukan mengecek berapa kolesterolnya, kadar asam uratnya dan sebagainya, ini diperbolehkan. Boleh, dan juga diperbolehkan donor darah. Ini juga diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang keenam, al-hijamah. Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian masyayikh di Arab Saudi tidak menyatakan ini membatalkan. Tapi sebagian ulama termasuk Syekh Al-Albani, dan ini muridnya Syekh Al-Albani yang menulis kitab ini, Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, mereka mengambil pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Hijamah, berbekam. Sedang berpuasa dan berbekam tidak membatalkan puasa. Dalilnya apa? Dalilnya hadis sahih riwayat Bukhari. Disebutkan dalam hadis tersebut
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa. Maka itu diperbolehkan. Oleh karena itu, donor darah juga diperbolehkan. Itu bukan perkara yang batal puasa. Kemudian yang ketujuh, yang diperbolehkan dzuqut ta'am, mencicipi, merasakan makanan dengan syarat tidak melewati tenggorokan. Sedang memasak di sore hari, mempersiapkan sesuatu masakan, kalau yang sudah mahir biasanya sudah mengerti saja bumbu-bumbunya, sudah biasa. Sekilo daging, kalau ada campurannya, misalnya campur kentang sebagainya, bumbunya ini sekian, kadang tidak perlu dirasa lagi, sudah pas saja. Tapi yang bukan profesional seperti itu, kadang dia perlu dirasa. Apalagi sedang masak, tiba-tiba ada kawan yang nelpon, lama nelponnya. Selesai nelpon, ini tadi sudah dikasih garam atau belum ya? Nah, bagaimana untuk memastikan sudah dikasih garam atau tidak? Ambil sedikit kuahnya, mungkin tumpahkan ke sini, dijilat, atau di sendok pun tidak apa-apa. Dengan catatan tidak ada yang jangan diambil sesendok banyak lalu diminum, tidak. Atau diambil sepotong daging sudah meresap atau tidak dikunyah dan sebagainya. Jangan seperti itu, cukup dirasa. Dirasa di indera perasa di lidah saja. Kalau memang ada khawatir tertelan, ada khawatir nanti bagian tertelan, sudah dikeluarkan kembali. Tapi itu boleh. Boleh untuk merasakannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan di dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ba'sa ayyadzuqal khalla aw syai'. Tidak apa-apa bagi seorang berpuasa itu merasakan al-khall. Khall itu cuka, asam. Atau merasakan yang lainnya, malam yadkhul halaqah. Selama tidak lewat kerongkongannya. Jadi boleh. Wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa, boleh seperti itu. Kemudian yang ke-8, diperbolehkan menggunakan celak. Kalau di kita mungkin jarang, tidak menjadi kebiasaan sehari-hari. Tapi di sebagian negeri muslimin, seperti di Arab, negeri Arab, biasa laki-laki atau perempuan, terutama perempuan, gunakan celak. Di siang hari bolehkah bagi yang berpuasa? Boleh. Karena itu bukan makanan, bukan masuk ke kerongkongan. Dan juga menggunakan obat tetes mata itu diperbolehkan. Dan ini bukan pembatal puasa, dan di sini disebutkan beberapa riwayat. Kemudian boleh membasahi kepala dengan air. Misalnya Ramadan bertepatan dengan musim kemarau, musim panas. Nah, itu boleh. Bahkan Abdullah bin Umar pernah membasahkan bajunya, lalu dia pakai kembali. Bayangkan sampai seperti itu, kondisi sangat panas ketika itu. Dan disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau buatkan bab khusus, bab iktisali shaim, bab yang menjelaskan bolehnya orang yang berpuasa itu mandi untuk menyegarkan tubuh agar kuat sampai sore. Kemudian beliau nukilkan beberapa perkataan. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma thawban. Ibnu Umar membasahkan bajunya. Fa alqahu alaih, lalu beliau pakai bajunya. Wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Kalau kita khawatir masuk angin, kembung. Tapi kalau di sana kan cepat kering. Mencuci itu dijemur sebentar saja cepat kering. Wa dakhala Sya'bi al-hammam wa huwa shaim. Imam Sya'bi masuk ke kamar mandi dan dia mandi dan dia dalam keadaan berpuasa. Wa qala al-Hasan, dan Al-Hasan berkata, la ba'sa bil madmada wat tabarrudi lis-shaim. Tidak apa-apa berkumur-kumur dan mendingin, tabarrud itu mandi, mendinginkan badan bagi orang yang berpuasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sih, dan adalah Rasulullah dahulu itu biasa menuangkan air ke kepala, membasahkan rambutnya. Wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Minal atashi au minal har, karena haus yang sangat dirasakan, yang sangat haus, dan panas yang sangat panas yang dirasakannya. Jadi untuk meredakannya minum tidak boleh, tapi sekedar membasahkan tubuh segar boleh. Yang misalnya mandi, biasanya mandi cuma sekali 2 kali sehari, tiba-tiba di Ramadan rajin mandi, selama tidak diminum tidak apa-apa, diperbolehkan. Nah, ini pembahasan kita di malam hari ini. Semoga ini menjadi bekal yang bermanfaat dan berguna bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan.
dan semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan agar melaksanakan puasa Ramadan maksimal dan menghidupkan malam-malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kajian kita, dan untuk malam hari ini tanya jawab kita tiadakan karena sudah hampir jam 9. Gimana? Setuju Mas Eko? Nah, ternyata Mas Eko setuju. Insyaallah tanya jawabnya bisa nanti ke ustaz-ustaz yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.